Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa nanti di akhirat ada 3 golongan manusia. Yang pertama kali akan dibakar, dilemparkan dalam kobaran api neraka. Dan anehnya 3 golongan ini bukanlah seorang peminum khamar, 3 golongan ini bukanlah seorang penjudi, 3 golongan ini bukanlah seorang koruptor, tetapi justru 3 orang ini adalah mereka semuanya adalah ahli ibadah. Yang pertama adalah orang alim, yang kedua adalah orang yang dermawan, yang ketiga adalah orang yang mati syahid. 3 golongan ini, kata Nabi, kelak pada hari kiamat adalah orang yang pertama kali akan dibakar, dilemparkan dalam kobaran api neraka. Kenapa demikian? Ketika nanti di akhirat disidang di depan pengadilan Allah Subhanahu wa taala, pengadilan yang seadil-adilnya, tidak ada satu perbuatan jahat pun yang tidak dibalas, dan tidak ada satu kebaikan pun yang tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanggillah orang yang pertama, yaitu orang alim. Allah berfirman, "Wahai orang alim, amal apakah yang dulu kau kerjakan waktu kau hidup di dunia?" Orang alim ini menjawab, "Aku menuntut ilmu, wahai Allah. Kemudian ilmu itu kusebarkan, kuajarkan kepada umat manusia, umat Nabi Muhammad, hanya untuk mencari keridhaan-Mu, ya Allah." Allah berfirman, "Kadzabta, engkau berdusta. Engkau menuntut ilmu karena supaya diakui sebagai orang alim, dan kau sudah mendapatkan itu," kata Allah. "Malaikat, seretlah orang ini ke dalam neraka dan lemparkan dia dalam kobaran api neraka." Diseretlah oleh malaikat dan dilemparkan ke dalam kobaran api neraka. Lalu dipanggil golongan yang kedua, yaitu orang dermawan. Allah berfirman, "Wahai orang dermawan, apakah amal yang kau kerjakan ketika kau hidup di dunia?" Orang dermawan ini berkata, "Aku mencari rezeki yang halal, ya Allah. Kemudian rezeki itu kuinfakkan di jalan-Mu. Kusumbang masjid, kubangun pondok pesantren, kudirikan pondok tahfiz. Semuanya aku hanya mengharapkan ridha-Mu, ya Allah." Allah berfirman, "Kadzabta, engkau telah berdusta. Engkau menyumbang di sana sini karena hanya ingin disebut sebagai orang yang dermawan. Di lubuk hatimu yang paling dalam, engkau ingin disebut sebagai orang yang rajin bersedekah, dan kau sudah mendapatkan itu ketika di dunia." Malaikat, seret orang ini, lemparkan dia ke dalam neraka. Orang dermawan ini pun akhirnya diseret juga oleh malaikat dan dimasukkan ke dalam api neraka. Lalu dipanggil orang yang ketiga, yaitu orang yang mati syahid. Ditanya oleh Allah, Allah berfirman, "Apakah amal yang kau kerjakan ketika kau hidup di dunia?" Orang itu pun menjawab, "Aku berjuang di jalan-Mu, ya Allah, mengangkat senjata, berperang, membela agama-Mu, dan aku mati syahid." Allah berfirman, "Kadzabta, engkau dusta. Engkau berperang, berjihad hanya supaya disebut oleh manusia sebagai orang yang pemberani, dan kau sudah mendapatkan itu." Malaikat seret orang ini, masukkan ke dalam kobaran api neraka, dan akhirnya dia juga masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Orang alim, orang dermawan, orang mati syahid, bahkan orang-orang siapapun yang beramal kebajikan lainnya, bisa saja terseret masuk ke dalam neraka hanya karena satu sebab, yaitu salah niat dalam beramal. Oleh karena itu, pada khutbah Jumat yang mulia ini, khatib merasa perlu ingin menyampaikan sebuah judul khutbah yang bertema meluruskan niat. Niat inilah yang menyebabkan, yang menentukan faktor utama yang membangun pondasi kualitas amal kita menjadi bermakna, berarti, dan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa banyak amal yang besar menjadi kecil nilainya karena niat yang tidak ikhlas. Sedangkan berapa banyak juga amal yang kecil
tapi berpahala besar karena niatnya yang ikhlas tulus hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat ingin melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah, ternyata tidak semua sahabat lurus niatnya ingin hijrah. Ada yang hijrah karena ingin menikahi perempuan di Madinah, ada yang hijrah tapi ingin berbisnis di Madinah. Rasulullah mendengar itu, kemudian bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'im ma nawa. Setiap perbuatan tergantung kepada niat dan orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu penting bagi kita dalam meluruskan niat. Tetapi niat ini memiliki banyak makna. Beberapa makna dari niat bisa kita jelaskan berikut ini. Yang pertama, niat itu bisa bermakna mengubah. Apa yang dirubah? Niat yang buruk tidak bisa mengubah perbuatan baik menjadi buruk. Niat kita buruk, perbuatan kita baik, maka hasilnya tetap buruk. Saudara bersedekah untuk masjid, baik. Menyantuni anak yatim, baik. Bersedekah untuk pondok tahfiz, baik. Tapi semua itu saudara lakukan dengan pamrih, supaya dapat jabatan, supaya bisa meraih suara, maka nilai pahalanya gugur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran nanti kelak di akhirat ada orang yang sudah waktu di dunia rajin nyumbang sana sini, begitu di pengadilan Allah nol pahalanya. Protes kepada Allah, mana pahala sedekah saya, mana pahala jilbab bantuan saya, kok tidak ada? Kata Allah, kau ketika itu bersedekah karena ingin mendapatkan suara, dan kau sudah dipilih oleh orang, hari ini tidak ada pahalamu, nol nilainya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi walaupun perbuatan itu baik, tapi karena niatnya salah, maka hasil kesimpulannya juga salah. Tetapi ini tidak berlaku sebaliknya. Niat kita buruk, niat kita baik, tapi kita lakukan dengan cara yang buruk, maka kesimpulannya tetap buruk. Tidak bisa saudara mencuri walaupun niatnya untuk sedekah, tidak bisa. Karena dalam kaidah usul fikih dijelaskan lil wasail hukmul maqasid. Niat dan cara hukumnya sama. Kalau niatnya baik, caranya juga harus baik. Tidak bisa saudara mencuri kain sarung walaupun niatnya untuk sholat. Tidak bisa saudara mencuri harta orang kaya walaupun niatnya untuk nyumbang masjid. Tidak bisa. Karena niat dan cara hukumnya sama. Maka niat itu mengubah yang tadinya hukumnya mubah, boleh-boleh saja, tapi bernilai ibadah. Seperti makan misalkan. Makan, tidur itu hukumnya mubah, tapi bisa jadi pahala jika diniatkan untuk Allah. Sebelum makan baca doa, pakai tangan kanan, mengamalkan sunnah Rasul, berdoa, sebut nama Allah, maka selama makan bernilai ibadah di sisi Allah. Tidur bukan ibadah, tapi begitu mau tidur kita baca doa, maka selama tidur itu bernilai ibadah di sisi Allah. Masuk ke dalam kamar mandi tidak ibadah, tapi begitu membaca doa masuk kamar mandi, selama di kamar mandi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Niat itu mengubah. Yang kedua, niat itu memiliki arti menguatkan. Dengan niat orang bisa menjadi kuat motivasinya. Dengan niat orang bisa menjadi dahsyat komitmennya. Contoh lapar misalkan. Orang yang tidak niat puasa, habis sholat Jumat ini pasti gelisah. Bagaimana caranya supaya segera makan karena lapar. Tapi karena dari awal, kalau dari awal tadi subuh sudah dipasang niat mau puasa, hari Senin misalkan, maka insya Allah dia akan kuat menahan lapar sampai datangnya waktu maghrib. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 159, fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau kau sudah bertekad berniat, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat itu menguatkan. Yang ketiga, makna dari niat itu bisa juga berarti membedakan. Kenapa berbeda? Jelas, orang niat baik dengan tidak baik berbeda.
Dengan niat bisa membedakan mana amal dunia, mana amal akhirat. Sedekah, sholat itu sebenarnya amal akhirat. Tapi karena kita lakukan karena malu sama mertua, karena malu sama guru, karena malu sama tetangga, maka sesungguhnya itu amalan dunia. Tetapi jika ada orang rajin bekerja, peras keringat, banting tulang, siang malam bekerja, orang mungkin sebagian berpikir itu orang gak ada istirahatnya, kerja siang malam. Tapi di balik itu dia mengumpulkan harta. Bagaimana caranya supaya lebih banyak bersedekah, bagaimana caranya supaya lebih banyak bantu pondok pesantren, bagaimana caranya supaya orang-orang yang tidak mampu sekolah bisa saya sekolahkan. Niatnya untuk Allah, maka sesungguhnya itu adalah amalan akhirat. Maka niat bisa membedakan mana amal dunia, mana amal akhirat. Kemudian yang keempat, fungsi dari niat itu, makna dari niat itu adalah membesarkan. Berapa banyak amal yang kecil karena niatnya tulus sehingga menjadi besar pahalanya. Sedangkan kita bisa lihat juga berapa banyak amal yang besar tapi bahkan tidak bernilai pahala karena niat yang tidak ikhlas untuk Allah. Di Kabupaten Sambas ini pernah ada sebuah masjid, memang amalnya sederhana. Ada seorang bapak-bapak, tugasnya itu merapikan sandal jamaah. Jadi ketika jamaah mau pulang itu sandal sudah dirapikan, sehingga jamaah mau keluar bisa langsung cepat memakai sandalnya, tidak perlu susah payah mencari lagi. Ini amal sebagian orang mungkin melihatnya kecil, tapi bisa bernilai besar karena jamaah mendapatkan kebahagiaan, kesenangan yang tidak terduga-duga. Ini saya rasa lebih baik kita amalkan di berbagai macam masjid, termasuk di tempat kita ini yang merupakan pendidikan lingkup agama yang harusnya menjadi dakwah Islamiyah. Orang akan melihat, oh begini Islam mengajarkan, mestinya begitu, bukan hanya sekedar teori yang tanpa praktek. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kesimpulan dari khutbah ini adalah mari kita semua memasang, menyeting, menyiapkan setiap saat amal kita, setiap kali ingin beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap dengan satu catatan. Jangan sampai tidak beramal gara-gara belum bisa ikhlas, tapi beramallah sampai muncul rasa ikhlas. Kami ulangi, jangan sampai tidak beramal gara-gara belum bisa ikhlas, tapi beramallah sampai muncul rasa ikhlas. Imam Fudail bin Iyad berkata, orang yang beramal karena mengharapkan penilaian manusia itu riya, sementara tidak jadi beramal karena takut dipuji manusia, syirik. Kami ulangi, bahwa kata Imam Fudail bin Iyad, orang yang beramal mengharapkan penilaian pujian manusia, riya, tapi tidak jadi beramal, takut dipuji orang nanti tidak jadi saya sedekah, syirik. Maka tetaplah beramal walaupun belum bisa ikhlas. Mudah-mudahan diantarkan kita oleh Allah kepada keikhlasan dalam beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kita kepada Allah, mudah-mudahan Allah tanamkan rasa ikhlas di hati kita. Allah jaga setiap niat kita, Allah jauhkan kita dari nerakanya, dan Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.